Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi load balancing di Mikrotik. Untuk konfigurasi load balancing di Mikrotik ada 4 metode yang sering kita kenal. Yang pertama itu adalah metode static root dengan address list. Yang kedua adalah metode equal cost multipath atau yang sering disebut sebagai ICMP. Kemudian metode yang ketiga adalah metode NTH, dan yang keempat itu adalah metode Peer Connection Classifier atau yang sering disebut sebagai PCC. Untuk kali ini kita akan belajar metode yang paling mudah dan yang paling sederhana, yaitu metode load balancing dengan ICMP. Kenapa kita menggunakan metode load balancing dengan ICMP? Yang pertama, metode ini adalah metode yang paling simpel sekali, di mana nanti cara kerjanya adalah beban yang ada di jaringan atau di internet itu akan kita bagi secara rata. Jadi nanti akan ada 2 ISP yang kita gunakan, kemudian dari 2 beban ISP itu akan kita bagi rata secara rata, baik kiri atau kanan, kiri kanan seperti itu. Kemudian karena mudah dan simpel dan sederhana juga ya, jadi metode ICMP ini adalah mudah, simple, sederhana dalam mengkonfigurasinya. Banyak sekali dari kalangan user pengguna Mikrotik itu dapat langsung mengimplementasikan metode load balancing ini di jaringan masing-masing. Baik, untuk melakukan konfigurasi load balancing, kita skenario seperti topologi seperti ini ya. Jadi nanti akan ada 2 ISP ya. ISP yang pertama kita ambil dari internet, mungkin bisa dari modem, dan ISP yang kedua itu kita ambil dari tethering handphone. Kenapa kita gunakan metode yang seperti ini? Karena kebanyakan dari teman-teman itu banyak yang tidak memiliki 2 ISP sekaligus. Jadi untuk memudahkan kita dalam memahami terkait dengan cara kerja metode dari ICMP, kita akan menggunakan topologi yang seperti ini. Kemudian nanti dari sisi klien yang akan menerima hasil dari load balancing. Baik, untuk yang pertama kita akan konfigurasi dari sisi klien. Untuk IP di sisi laptop kita ya, di klien kita isi konfigurasi IP address-nya. Nah, seperti ini kita akan mengkonfigurasi klik Ethernet properties gitu ya. Terus kemudian pada IP versi 4 silakan diklik, kemudian klik properties, masukkan IP. Nah, IP yang kita gunakan nantinya adalah 172.1.16, seperti ini ya, 172.16.1.2. Kemudian subnet masknya kita masukkan, terus kita pakai /24 ya nanti. Kemudian kita masukkan gateway-nya. Ya, gateway ini nanti adalah IP yang kita gunakan di sisi router. Oke, kemudian DNS-nya kita masukkan untuk DNS-nya gateway dari router ya. Kemudian kita klik OK. Ya, kemudian klik OK lagi, dan konfigurasi IP di sisi klien kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di sisi router. Baik, kita akan melakukan konfigurasi IP di sisi router. Kita buka Winbox, kemudian kita konekkan ke router kita. Silakan dikonek. Nah, kita konfigurasi IP di sisi router yang terhubung ke klien, yaitu IP address. Kita tambahkan IP-nya 172.168.1.1/24. Kemudian interface yang digunakan adalah Ethernet 3. Kita apply. Oke, kemudian kita, karena di setting IP ini yang terhubung ke ISP1 dari modem,
kemudian yang terhubung kedua adalah dari hotspotnya handphone, kita akan aktifkan yang namanya DHCP client. Baik, kita aktifkan dulu IP DHCP clientnya. Untuk yang terhubung ke modem, yaitu ISP1 ya, kita masukkan di Ethernet 2 ya, kita apply. Oke, otomatis langsung dapat. Nah, kita biar tidak kebingungan gitu ya, kita beri nama di masing-masing interface. Nah, kita beri nama yang terhubung ke Ethernet 2 itu adalah ISP2. ISP1. Kemudian yang wireless ini adalah ISP2. Karena ini nanti yang terhubung ke handphone. Kita aktifkan. Nah, untuk menghubungkan router dengan hotspot handphone, kita perlu konfigurasi untuk wirelessnya ya. Itu silahkan di klik wireless. Di sini ada security profile-nya. Security profile-nya kita tambahkan. Nah, di sini ada namanya bebas. Saya kasih nama handphone untuk security name-nya. Kemudian modenya kita berikan dynamic key. Kemudian WPA2 PSK-nya kita aktifkan. Nah, di bagian WPA2 pre-cert key ini kita masukkan password hotspot dari handphone kita. Saya masukkan. Kemudian klik apply. Sebentar, ada yang salah. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita klik apply. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian ketika kita sudah masukkan security profile-nya, kita kembali ke interface-nya. Nah, silakan diklik 2 kali di wireless line-nya. Kemudian pada tab wireless kita akan hubungkan MikroTik dengan hotspot di handphone. Kita klik scan. Oke, arahkan interface-nya di wireless line 1 ya, sudah. Kemudian klik start. Nah, kita cari SSID dari handphone kita. Nah, kebetulan saya pakai nama Mi Mix 2S ya, ini kita klik aja, kemudian kita connect. Nah, setelah terkoneksi, kemudian security profile-nya kita pilih handphone yang sudah kita buat tadi ya, yang sudah saya buat tadi kita pilih. Kemudian kita klik apply. Oke, klik OK. Nah, kita coba tes koneksi ya pada masing-masing. Oh, sebentar. Sebelum kita tes koneksi, kita setting DNS dari MikroTik-nya, yaitu IP DNS-nya. Nah, kita masukkan DNS-nya adalah 8.8.8.8. Nah, ini kebetulan sudah ada ya. Nah, kita apply aja, kita klik OK. Nah, kemudian setting IP sudah selesai. Kemudian kita lakukan yang namanya tes koneksi dari masing-masing interface, yaitu bisa di sistem new terminal ya. Kita coba tes koneksi ke sisi klien, yaitu ping 172. Nah, oke, sudah terkoneksi. Sekarang kita tes koneksi di sisi ISP1 yang terhubung ke modem. Ping 192.168.0.1. Oke, sudah terkoneksi. Nah, di sini di sisi address list ya, kita belum membuat DHCP client untuk sisi yang terhubung ke handphone, kita tambahkan dulu. Nah, kita tambahkan interface-nya adalah ISP1 ya, yang ada ISP2 yaitu wireless LAN. Kita klik apply, kemudian OK. Nah, secara otomatis dari interface di
router yang terhubung ke handphone secara wireless ya, ISP2 itu langsung dapat IP. Nah, kita tes dulu untuk penghubung ke wireless ya. Coba ping 192.168.43.1. Nah, oke. Nah, sampai di sini untuk tes koneksi di masing-masing interface sudah sukses ya. Selanjutnya kita akan melakukan tes koneksi atau setting ke sisi internetnya ya. Oke, kita akan men-setting dari sisi internet. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus setting untuk firewall NAT-nya ya. Jadi masuk ke IP, firewall, kemudian pada tab NAT ya, kita tambahkan untuk general, chain-nya adalah source NAT, out interface-nya adalah yang terhubung ke ISP, yaitu yang pertama wireless LAN. Ini adalah yang terhubung ke handphone gitu ya. Kemudian action-nya kita buat masquerade. Kemudian kita apply gitu ya. Nah, yang kedua kita tinggal copy aja. Ini adalah yang terhubung ke ISP yang kedua, yaitu yang ke Ethernet 2 ya, Ethernet 2. Kemudian action-nya adalah masquerade sama ya, kita apply. Oke, di firewall net kita sudah aktifkan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan routing. Nah, ini yang menarik di konfigurasi routing ICMP ya. Kuncinya adalah setelah semua konfigurasi kita lakukan, itu adalah di routingnya. Ya, kita klik di IP route ya. Secara otomatis dia akan membentuk sebuah routing. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang terhubung ke semuanya ya, ada 2. Nah, sebaiknya kita hapus dulu. Kita akan konfigurasi routingnya secara manual. Oke. Yang pertama, kita routing destination address-nya mengarah ke semuanya ya. Nah, gateway-nya ini kita masukkan IP ISP1 ya. Kemudian IP ISP2. Nah, kita masukkan aja yang terhubung ke ISP1, gateway-nya adalah 192.168.0.1. Ini yang ke ISP1. Kemudian kita tambahkan yang ke ISP2, yaitu yang terhubung ke handphone. 192.168.43.1. Oke. Nah, kalian bisa menambahkan, kalau misalkan punya 3 ISP, kalian bisa menambahkan lagi di sini. Ini adalah ISP yang ketiga. Kalau ada 4 ISP, silahkan ditambahkan lagi. Ini adalah ISP yang keempat. Begitu seterusnya ya. Jadi tinggal nanti ketika kalian melakukan konfigurasi load balancing dengan ICMP ya, itu nanti berapa jumlah ISP-nya bisa ditambahkan di gateway ini. Nah, kebetulan kita pakai 2 ISP, saya masukkan 2 ISP saja. Kalau sudah, silahkan klik apply. Nah, oke. Nah, sekarang saya tadi ada sedikit yang lupa ya, ada di DNS-nya. Silahkan DNS-nya, DNS di IP DNS. Jangan lupa untuk mengklik allow request remote ini allow request remote request ya. Silahkan diklik dulu. Klik apply, oke. Baik, nah, sekarang kita coba untuk tes koneksi dari router ke internet. Katakanlah kita coba ping ke Google, www.google.com. Oke, dari router ke internet sudah bisa. Nah, sekarang kita akan coba dari klien, ya, dari klien laptop ya, dari laptop saya, gitu ya. Kita coba tes ke Google. Ping. Oke. Nah sampai di sini klien itu sudah dapat melakukan akses internet. Nah, oke ya. Kita coba ya.
www.google.com. Oh sorry, mohon maaf. www ya. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengakses internet. Ya. Terus kemudian saat ini konfigurasi sudah selesai. Nah, kita akan lakukan yang namanya tes dari ICMP itu. Ya, coba kita perhatikan ya, kita perhatikan di interface list. Ya, ini adalah Ethernet 2 adalah ISP1 ya, perhatikan. Kemudian kita bisa melihat dari tools, kemudian torch. Nah, kita arahkan ini di Ethernet LAN ya. Oke. Nah, ini jaringannya. Kemudian kita pilih start ya. Nah, kita bisa melihat traffic ya, traffic yang ada di Ethernet 3. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini traffic yang ada di Ethernet 3. Kemudian kita tes ya. Kita coba tes konfigurasi routing ICMP dengan fast.com ya. Oke, kita coba dulu. Kita dapat bandwidth. Nah, kita bisa lihat di sini bandwidth yang kita dapatkan ya. Perhatikan antara Ethernet ISP1 dan ISP2. Oke. Nah, kita coba lagi ya. Kita dapatnya adalah 35 megabyte per second. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Kita coba tes lagi. Nah, kita dapatnya traffic yang dipakai adalah seperti ini. Ya. Oke, kalau kita menggunakan aplikasi fast.com, aplikasi ini bisa menangani yang namanya dua jaringan sekaligus ya, jadi dua network. Nah, kita coba menggunakan satu ya, paralel koneksinya kita pakai satu aja. Jadi nanti akan kelihatan mana yang digunakan dari ISP-nya. Oke, kita coba tes koneksinya. Nah, kita perhatikan trafficnya. Traffic dari ISP1, kemudian traffic dari ISP2. Karena kita menggunakan single connection ya, di sini akan kelihatan mana yang digunakan dari trafficnya. Nah, oke, kita coba lagi. Oke, 1 mega. Oke. Nah, 700 kbps. Kita coba lagi. Tes koneksi bisa sampai 20 mega. Artinya secara bergantian dari load balancing metode ICMP ini akan mengarahkan ke ISP1, kemudian ke ISP2, ke ISP1, kemudian ke ISP2. Begitu seterusnya. Jadi konfigurasi kita sudah benar dan sukses, dan kita bisa manfaatkan konfigurasi load balancing ini dengan baik. Baik, demikianlah konfigurasi load balancing dengan metode ICMP. Semoga bermanfaat dan tetap terus berkarya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.